Halo guys, apa kabar? Mantap. Saya buka contekan dulu ya. So, aku bersyukur banget hari ini bisa share di Image Jombang. Image Jombang, mana suaranya? Fire-nya ini kayak letupan kembang api yang kecil-kecil gitu ya. Coba-coba yang lebih gede gitu ya. Image Jombang, mana suaranya? Asik, mantap. Kasih tepuk tangan dong. So guys, hari ini aku kepingin lebih banyak sharing sih sama teman-teman. Thank you banget Kak, tadi udah diperkenalkan gitu ya. Aku memang dari MDC Malang, aku sekarang apa? Aku youth pastor di MDC Malang. Cuman aku tinggal di Surabaya gitu. Jadi aku setiap weekend itu Sabtu akan berangkat biasanya ke Malang, nginep 1 malam, terus habis gitu Minggu selesai ibadah semuanya balik Surabaya. Dan ini udah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Dari bulan Oktober 2020 sampai sekarang. Dan aku sangat bersyukur dapat kesempatan melayani di Malang gitu. Dan hari ini aku lebih bersyukur lagi gitu ya, karena bisa dapat kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman di Jombang. Dan hari ini mungkin aku akan bahas tentang impacting all generations. Tahu ya, itu singkatannya image. Tahu toh ya? Oke, sip, mantep. Berarti aku di tempat yang benar gitu ya. Kalau ngomongin soal impacting all generations, aku percaya ini yang jadi harapan, doa setiap kita. Untuk kehidupan kita, anak-anak muda itu bisa menjadi more impactful. Bisa semakin lagi menjadi dampak. Nah sekarang di sini aku mau tanya nih, mau tahu. Di Image Jombang, ini ada yang SMP? SMP 1, 2. SMA, SMA? 1, 2, 3, 4. Terus yang kuliah, ada nggak? Satu, oke, ada 1 orang. Yang kerja deh, yang kerja. Ada yang kerja. Terus yang lainnya apa ini? Lagi nganggur, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di sini usianya dari berapa sampai berapa nih Image Jombang? 13 sampai 20-an gitu ya. 13 sampai 20-an. Aku percaya usia 13 sampai 20-an adalah masa-masa yang krusial untuk kehidupan setiap orang. Backgroundku psikologi. Aku S1 psikologi, S2 teologi, terus habis gitu sekarang aku kerja gitu ya, jadi HRD gitu. Jadi yang namanya psikologi itu menjadi sebuah hal yang menarik buat aku. Dan yang aku pelajari adalah bahwa usia-usia dari 13 sampai 20 sekian itu menjadi masa-masa yang menentukan di dalam kehidupan seseorang. Karena kita belajar kalau dulu waktu sekolah dari TK sampai SD itu makanya namanya sekolah dasar. Jadi diajarin yang benar-benar dasar-dasar. Mulai masuk SMP, SMA, kuliah, itu mulai kehidupan dibentuk dan biasanya usia berapa? Bisa dibilang usia 17 sampai 21 itu menjadi masa-masa yang krusial untuk apa yang selama ini dipelajari pengalaman-pengalaman kehidupan. Nah, hari ini aku mau bahas dari firman Tuhan bagaimana kehidupan anak muda itu bisa menjadi more impactful. Bagaimana kehidupan anak-anak muda itu bukan cuma sekedar hidup menjalani kehidupan dari masa anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, nanti berkeluarga, tua, mati gitu. Aku percaya bahwa kehidupan setiap kita itu ada purpose, ada tujuan. Kehidupan setiap kita itu bukan cuma sekedar hidup aja. Tapi Tuhan punya rencana yang spesifik, rencana yang khusus dalam kehidupan setiap kita untuk dilakukan, untuk digenapi, supaya kehidupan kita itu memuliakan Tuhan. Amin. Percaya kan ya? Di Mazmur 127
ayat 4 sampai 5 dibilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah, ya anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di sini siapa yang muda? Siapa yang masih muda? Saya merasa saya masih muda sih. Hari ini saya ulang tahun, 31 tahun. Weh, pecah telur gitu ya. Tapi saya tetap percaya saya ini masih muda. Saya percaya saya ini nggak beda sama teman-teman yang usia 13 tahun gitu. Saya 31, kalian 13, nggak masalah. Masih muda. Karena saya percaya kehidupan saya ini kayak anak panah di tangan pahlawan. Pahlawannya bukan saya ini anak panahnya. Dan kalau kita ngomong soal anak panah, itu sangat berkaitan erat dengan image, impacting all generations. Kalau di Malang tuh namanya image itu bukan image aja gitu, tapi IQ kita kasih namanya. Image quiver. Image quiver. Karena kita percaya, jadi di Malang itu mungkin kondisinya gimana ya? Malang itu kota pelajar. Jadi anak-anak mudanya Malang biasanya mereka akan datang dan pergi. Datang sebentar, 2, 3, 4 tahun, terus habis gitu mereka akan pergi. Datang untuk sekolah, datang untuk kuliah, terus nanti kalau sudah mulai magang, sudah mulai cari kerja, sudahlah mulai hilang. Jadi visi yang Tuhan taruh itu jadi kayak, image itu jadi kayak quiver, tabung anak panah. Kayak di Mazmur 127 ayat 4 sampai 5 ini. Tempat anak panah di mana mempersiapkan anak-anak muda untuk dipakai sama sang pahlawan yang agung Yesus Kristus. Karena kita percaya setiap orang punya specific purpose dalam kehidupannya. Ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu tidak cuma mengadakan kita di dunia ini cuma sekedar memenuhi bumi aja. Bukan cuma buat ngebei kakak. Tapi ada tujuan mulia, ada tujuan yang agung yang Tuhan itu sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Next, aku percaya bahwa image itu bukan cuman slogan gitu, image impacting all generations. Boleh next dikeluarin. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Pernah dengar ini? Pernah dengar tiga slogan ini, 3 statement ini? Hello guys, pernah dengar? Kalau belum pernah dengar enggak apa-apa, kasih tahu juga. Belum pernah Kak gitu. Kalau belum pernah kasih jempolnya turun gitu. Kalau pernah dengar kasih jempolnya naik. Belum pernah dengar. Oke. Ini ada slogannya image. Aku dari kecil, bukan dari kecil-kecil banget ya. Semasa aku remaja, aku ikut image juga di Surabaya. Dan dari dulu ini yang selalu dikumandangkan. Image, call to serve, train to lead, impacting all generations. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Mungkin kalau image-nya toh itu impacting all generations. Tapi gimana caranya supaya kehidupan kita itu bisa jadi dampak untuk orang lain. Yang pertama, call to serve. Kita ini dipanggil untuk melayani. Melayani siapa? Raja segala raja. Kita ini ada panggilan agung untuk setiap umat manusia. Kita sering dengar ya amanat agung ya. Untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu. Tuhan tuh menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman. Ada panggilan agung untuk kita ini melayani Tuhan. Ada panggilan agung untuk setiap kita. Itu untuk melayani satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita dipanggil untuk memuridkan. Sebenarnya kalau kita ngomong soal pemuritan, di sini ada DKHB ya. Sudah ikut DK? Sudah ikut HB? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum ikut HB. Karena di situ kita akan belajar lebih dalam lagi. Tentang apa itu artinya tinggal hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa melayani satu dengan yang lain. Untuk kita bisa jadi dampak.
Kita harus tahu dulu panggilan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tahu panggilan kita jadi tahu apa yang harus dilakukan. Nggak berhenti cuma di panggilan aja, call to serve. Tapi yang berikutnya adalah train to lead. Dilatih untuk memimpin. Train to lead. Dilatih untuk memimpin. Guys, aku percaya bahwa kehidupan setiap kita itu bukan cuma sekedar kayak tadi memenuhi bumi aja. Kehidupan kita ini bukan cuma sekedar hidup. Yang pertama ada panggilan agung. Dan untuk kita bisa jadi dampak, kita perlu dilatih untuk memimpin. Kalau kita melihat di dunia sekitar kita, siapa yang jadi orang-orang yang mengubahkan dunia? Apakah orang-orang yang mengubahkan dunia itu lebih ke follower atau leader? Kira-kira apa? Yang mengubahkan dunia itu leader atau follower? Jadi bingung gitu ya, leader atau follower? Guys, dua-dua. Kita harus tahu kita ini ngikut siapa. Supaya kita tahu siapa yang harus dipimpin dan bagaimana kita memimpin. That's the concept of discipleship. Pemuritan itu seperti itu. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Dan yang memimpin pun itu juga dipimpin. Kita tahu bahwa kehidupan kita dipanggil untuk melayani sang raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja ini kasih amanat agung. Amanat agungnya itu untuk memimpin orang-orang ketemu sama Kristus. Untuk memimpin orang-orang supaya kehidupan itu semakin hari itu semakin dekat dengan Kristus. Tidak semakin menjauh dari Kristus, tapi semakin dekat kepada Kristus. Dilatih untuk memimpin. Kak, aku masih muda. Aku tidak tahu siapa yang harus tak pimpin. Dan aku tidak tahu bagaimana aku memimpin. Kalau kalian tidak tahu caranya memimpin seperti apa, that's okay. Di image ini tempat yang benar, tempat yang pas untuk setiap kita bisa belajar untuk memimpin. Ada banyak sekali departemen yang kita bisa belajar untuk melayani. Karena saat kita melayani, kita pun belajar untuk memimpin. Memimpin jalannya ibadah, memimpin praise and worship, memimpin mungkin tim multimedia, atau bahkan memimpin kelompok kecil. Di sini ada kesan ya. Kesan itu tempat yang paling pas untuk menjalankan ini semuanya. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Kesan itu tempat yang pas untuk melakukan itu. Tapi kalau kita mau call to serve, kita mau train to lead, kita mau jadi impact untuk all generations, aku tuh suka pakai analoginya dari Mazmur 127. Dibilang tuh anak muda itu kayak panah di tangan pahlawan. Next. Kalau kita ngomong soal panah, ada 3 komponen panah itu yang sangat penting, yang tidak bisa dihilangkan. Komponen-komponen ini harus ada, itu ya bisa dilihat ada anak panah di situ. Ada komponen-komponen yang penting yang harus ada supaya anak panah itu menjadi anak panah yang efektif, yang berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama, anak panah itu harus tajam. Kalau anak panah tidak tajam, itu dia tidak akan bisa digunakan untuk tujuan yang semestinya. Di sini teman-teman nonton film Avengers enggak? Nonton ya? Ada satu superhero. Apa? Asik, mantap. Hawkeye. Dia warnanya rada-rada ungu-ungu gitu ya. Ininya nuansanya dia. Selalu bawa panah. Dan panahnya bisa macam-macam. Enggak cuman tajam aja. Ada yang bisa meledos gitu. Ada yang bisa ada talinya. Ada yang macam-macam lah. Panahnya Hawkeye itu. Jadi ujung anak panah itu ada tujuan spesifiknya. Seenggak-enggaknya anak panah itu harus bisa tajam supaya saat panah ini dipakai,
Saat dia sampai ke targetnya itu bisa slep masuk. Bayangin kalau anak panah ini dia tidak tajam. Dia tumpul. Bayangin kalau ujungnya ini diganti sama bola tenis. Dipakai cus, tung gitu toh. Cuman kaget yang ditembak ini marah gitu ya, terus bisa serang balik. Bukan cuman sekedar tajam. Anak panah ini perlu untuk dia lurus. Sharp, straight. Bayangin kalau anak panah ini tidak lurus, dia bengkok-bengkok. Atau bahkan lebih parah, dia melengkung. Kalau dipakai sama sang pahlawan, bisa-bisa malahan panah ini nggak sampai tujuan, malah melukai sang pemanah ini. Benar ya? Benar ya? Dan yang ketiga, anak panah itu harus balance, harus seimbang. Kalau anak panah tidak seimbang, mungkin dia tajam, mungkin dia lurus, tapi dia tidak seimbang saat dia ditembakkan, dia tidak akan mencapai target yang ditujukan. Tidak akan mencapai sasaran yang ditentukan. Anak-anak muda itu perlu untuk bisa tajam, efektif, ada isinya, ada bobotnya, untuk bisa lurus. Kehidupan kita ini loh, perlu untuk bisa lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Tidak tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak tentu, yang tidak pasti dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kehidupan kita tuh perlu supaya bisa seimbang. Bukan cuma sekedar kita ini kalau ngomong seimbang waktu kita untuk pelayanan dengan keluarga, untuk edukasi, untuk pekerjaan kita, perlu seimbang. Bayangin kalau kehidupan kita itu full pelayanan, tapi waktu sekolah, waktu kerja, sekolah nilainya jelek, kalau kerjaannya nggak baik. Jadi berkat nggak? Impacting all generations nggak? Nggak. Bayangkan kalau misalnya kita sekolah bagus, kerja bagus, tapi enggak Tuhan-Tuhanan. Dampak apa yang kita akan berikan di sekitar kita? Bayangkan kalau kehidupan kita ini enggak lempeng. Miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau hari Minggu ke gereja, kalau hari Sabtu ke gereja, tapi Senin sampai Jumat, hidupnya enggak karu-karuan. Meso, ya. Terus apa lagi? Mabuk-mabukan, ya. Apa lagi? Merokok, ya. Apa lagi? Korupsi, waktu, nyontek, apa lagi? Ya. Gitu. Jadi berkatkah kehidupan kita? Tajam. Tajam ini ngomongin soal apa? Tajam ini ngomongin soal IQ. Ngomongin soal kemampuan kita. Ngomongin soal ketajaman skill yang kita punya. Benar enggak sih kita tajam dengan kemampuan kita? Dengan skill yang kita punya. Benar enggak sih kita ini tajam dalam pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan? Benar enggak sih kita ini tajam dalam hubungan kita? Anak muda itu perlu supaya bisa tajam, lurus, dan seimbang. Supaya kehidupan kita ini bisa jadi dampak for all generations. Untuk setiap generasi, setiap orang yang kita temui. Saat orang-orang itu bertemu dengan anak muda yang tajam, yang kehidupannya lurus, yang kehidupannya seimbang, kehidupan mereka bisa diberkati. Karena saat kehidupan kita tajam, kehidupan kita lurus, kehidupan kita seimbang, kita itu menceritakan tentang sang pemanah yang agung. Kita ini bisa dilesatkan sama Tuhan ke target-target yang spesifik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ngomong soal lurus, tajam, dan seimbang, kita ini tidak bisa lari sama yang namanya MDC. Militan, disiplin, dan C-nya apa? C-nya apa?
Militan, disiplin, dan cakap. Capable. Kalau kita buka di 2 Timotius 2, ayat 3 sampai 7. Ini ngomongin soal militan, disiplin, dan capable, cakap. Dibilang militan itu seperti seorang prajurit, disiplin seperti seorang olahragawan, dan cakap seperti seorang petani. Kita mau baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Siap? 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras yang menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat prajurit, olahragawan, dan petani. Prajurit, ini ngomongin soal militan. Militan itu saat kayak kalau komandannya bilang, berangkat perang, siap komandan. Apapun waktunya, siap tidak siap waktunya, dia akan pergi perang. Disiplin kayak olahragawan. Ada olahragawan yang lagi mau persiapan untuk olimpiade, persiapannya baru sebulan sebelumnya. Gak ada. Olahragawan yang persiapan untuk olimpiade itu mempersiapkannya sudah seumur hidupnya. Dari kecil dia sudah dilatih, nanti ikut tanding provinsi lah, nanti tanding nasional, nanti tanding di Asia Tenggara, nanti di lingkup Asia, terus baru nanti ikut olimpiade dunia. Ada prosesnya, persiapannya panjang. Dan seorang petani, kenapa kok petani dibilang cakap? Karena seorang petani, saat dia ngurusin lahannya, ngurusin sawahnya, saya kok jarang ya ngelihat petani itu punya pegawai banyak. Biasanya petani itu kalau ngerjain sawah, mentok-mentok itu sama keluarganya sendiri. Seorang petani itu dia yang ngurusin tanahnya, nyiapin tanahnya, gemburkan tanahnya. Seorang petani ini dia yang nanem. Seorang petani ini dia yang ngasih pupuk. Seorang petani ini dia yang kasih pengairan untuk sawahnya. Dia bukan cuma seorang yang menanam, tapi dia juga yang mengatur irigasi sawahnya. Dia juga yang akan ngurusin kalau misalnya akan ada hama. Nanti tidak berhenti di situ, seorang petani dia yang juga jadi marketingnya. Dia akan berusaha untuk menjual. Nanti dia jadi orang pembeliannya juga, purchasing. Untuk beli pupuk lah, beli tanah lah, beli segala hal yang dibutuhkan. Seorang petani meskipun kelihatannya sederhana, tapi kita bisa belajar dari kesederhanaan seorang petani. Bahwa petani dia capable, dia ini cakap untuk melakukan berbagai macam hal. Bayangkan guys, kalau kita anak muda, ini jadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang disiplin, anak-anak muda yang capable, anak-anak muda yang cakap, skillful. Bayangin kalau Tuhan panggil kita, hey, Tony gitu, atau siapa gitu, JR. Kamu hari ini ke situ ya. Ada temanmu yang kehidupannya lagi susah. Berdoa untuk dia. Bantuin dia. Tuhan, aku enggak tahu harus ngapain. Tapi karena militan, aku pokoknya mau taat aja sama Tuhan. Tapi karena aku sudah disiplin setiap hari, aku berdoa sama Tuhan. Setiap hari aku baca firman Tuhan. Akhirnya Tuhan yang memampukan. Roh Kudus yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita. Karena dibilang, kalau amanat agung tadi, panggilan agungnya Tuhan, call to serve, train to lead. Setiap hari, aku tahu panggilanku adalah melayani Tuhan. Setiap hari, aku melatih diriku
Untuk memimpin orang supaya bisa kenal sama Tuhan. Bisa selangkah lagi lebih dekat sama Tuhan. Di situ kehidupanku akan jadi dampak untuk orang banyak. Militan, disiplin, cakap. Doain, ya wis Tuhan. Kehidupan kita jadi berkat. Seringkali sebagai anak muda, kita itu banyak pikiran. Tuhan, kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Aku baru aja kemarin merenungkan gitu ya. Dari Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Ini ceritanya adalah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini saat di mana Tuhan Yesus ini lagi pelayanan. Kalau teman-teman nanti mau buka di rumah, ingat ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ceritanya Tuhan Yesus ini lagi berdiri di pantai Danau Genesaret. Terus orang banyak ini lagi banyak ngerumunin dia untuk dengerin firman Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus ngelihat ada perahu di tepi pantai dan akhirnya dia pakai perahu itu untuk agak jauh sedikit dari pantai supaya dia bisa ngajar orang banyak. Lalu itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini nyuruh Simon Petrus untuk dia pergi. Ayo tebarkan jalamu. Dan yang lucu adalah di ayat 5 dibilang Simon jawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Teman-teman sering dengar ayat ini enggak? Sering dengar ayat ini diceritakan, biasanya ayat ini ngomong soal apa? Soal apa? Iman? Soal apa? Ketaatan? Ngomong soal apa lagi? Apa? Gak apa-apa ngomong aja. Gak ada yang salah di sini. Ketekunan? Ada lagi? Ngomongin soal apa? Iman, ketaatan, ketekunan. Ada lagi? Satu lagi. Apa sis? Seringkali memang benar. Ayat ini ngomongin soal iman, soal ketekunan, soal apalagi tadi ketaatan. Dan waktu aku merenungkan hal ini, aku tuh kayak diingatkan sama Tuhan, ada hal yang lebih dalam daripada itu. Ternyata ayat ini ngomongin soal kecongkakan hati. Soal kesombongan. Hah kak, maksudnya gimana itu? Soal kesombongan. Karena di ayat 8. Jadi ceritanya itu di ayat 5 Tuhan Yesus nyuruh. Ayat 4 Tuhan Yesus nyuruh. Ayat 5 Petrus bilang kayak gitu. Simon Petrus bilang kayak gitu. Tuhan sudah semalaman tapi karena engkau yang menyuruhnya. Ya wes lah tak ikuti. Ya wes lah oke lah fine tak ikuti. Dan di ayat setelahnya itu ngomongin soal ya benar dia melakukan dan ternyata jalannya ini hampir terkoyak, hampir tenggelam mereka. Dan waktu mereka sudah kembali ke darat, di ayat 8 dibilang ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kalau ini ngomong soal tentang iman, ngomong soal ketekunan, ngomong soal ketaatan, mungkin responnya akan berbeda si Petrus waktu ketemu sama Yesus lagi. Aku bilang di sini yang aku dapatkan adalah soal kesombongan, arogan hati. Karena ternyata waktu Petrus datang kembali sama Yesus, dia tuh minta maaf. Tuhan, aku ini berdosa. Tadi yang aku ngomongin itu omongan orang berdosa ternyata. Dosanya apa? Ternyata waktu Petrus ngomong seperti itu, dia itu mau menunjukkan bahwa iya, tak ikutin apa yang kamu omongkan Tuhan. Yang aku lakukan itu loh, tidak berhasil. Mau kamu ngomong gini apa gitu, saat tak lakukan hasilnya nanti akan tetap sama aja. Ternyata Petrus itu cuma mau menunjukkan bahwa apa yang aku lakukan itu benar Tuhan. Kamu tuh salah.
Ada kecongkakan hati. Dan Petrus datang kepada Tuhan. Dia datang tersungkur, dia bilang, minta maaf Tuhan, aku ini berdosa. Karena ketaatanku kepadamu, itu bukan benar-benar murni ketaatan. Tapi ketaatanku kepadamu itu mau menunjukkan bahwa aku ini yang benar, kamu yang salah. Image Jombang. Mungkin kita sering dengar soal jadi orang yang militan, soal jadi orang yang disiplin, soal jadi orang yang cakap. Tapi pertanyaan besar hari ini, gimana kondisi hati kita? Saat kita baca firman Tuhan, saat kita renungkan firman Tuhan, saat kita renungkan tentang amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa orang, memimpin orang-orang mengenal Kristus. Kita dipanggil untuk jadi dampak for all generations. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Gimana sikap hati kita? Apakah benar kita di sini ngomong bahwa ya kita anak image, kita image Jombang. Tapi apa benar image yang kita bawa adalah image Tuhan di dalam kehidupan kita? Gambarnya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Apakah benar kehidupan kita ini benar-benar jadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah benar sikap hati kita? Atau sikap hati kita lebih kayak Petrus, iya ya Tuhan, aku udah tahu apa yang kamu omongin. Iya ya Tuhan, kehidupanku ini selama ini ya sudah kayak gitu. Image Jombang. Siap nggak untuk kehidupan kita diubahkan kembali? Kayak lagu yang tadi. Dia ubah hatiku, barui apa? Batinku ya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat kita datang kepada Tuhan, benar enggak sih? Kita ini datang dengan sikap hati yang benar-benar kita saat melayani Tuhan. Kita benar-benar, ya Tuhan, aku melayani Engkau. Saat kita bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, apa benar di dalam kehidupan kita ini kita benar-benar membawa orang itu semakin dekat sama Tuhan. Benar enggak sih kita percaya bahwa kehidupan kita ini bisa jadi dampak untuk generasi. Bukan cuma untuk teman-teman kita, tapi untuk orang yang lebih tua dari kita, anak-anak yang lebih muda dari kita juga. Aku kepingin banget untuk encourage teman-teman image Jombang. Supaya jangan sampai kita cuma sering dengar tentang firman Tuhan. Kita cuma sering dengar tentang hal-hal yang seperti ini. Militan, disiplin capable. Militan, disiplin cakap. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Tapi itu cuma jadi slogan, tidak jadi nyata dalam kehidupan kita. Image Jombang, mau nggak kehidupan kita menghidupi amanat agung? Mau nggak kita tekun, kita taat, kita beriman hanya kepada Tuhan? Kalau Petrus, tadi kehidupannya dia itu kayaknya nurut sama Tuhan, tapi ternyata ada kecongkakan hati. Kayaknya dia ngikut Tuhan, tapi ada hal yang berbeda di dalam kehidupannya. Antara dirinya sendiri dan Tuhan, ternyata ada hal yang berbeda. Mau enggak kita datang ke hadapan Tuhan dengan sikap yang kayak Petrus tadi? Tuhan, aku ini orang berdosa. Mau enggak kita ini datang kepada Tuhan dengan merefleksikan kehidupan kita. Apa benar yang selama ini kita katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan jadi orang yang militan untuk Engkau. Aku mau Tuhan jadi orang yang disiplin. Aku mau Tuhan jadi orang yang capable. Aku mau Tuhan jadi dampak untuk generasi. Aku mau Tuhan kehidupanku itu mengubahkan kehidupan orang-orang lain di sekitarku. Mau enggak kita refleksikan hal itu? Dan benar-benar kita tanyakan dalam kehidupan kita. Benar enggak sih yang kita katakan itu keluar dari dalam hati kita? Atau itu cuma jadi omongan yang manis? Untuk jadi doa yang baik? Untuk dikumandangkan kepada Tuhan? Mau enggak
kehidupan kita benar-benar menghidupi apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita percaya. Kalau mau boleh angkat tangan. Aku mau berdoa untuk setiap kita. Supaya kehidupan kita bukan cuman sekedar, tapi kehidupan kita itu kayak anak panah di tangan pahlawan. Yang apa? Tajam, yang lurus, dan yang seimbang. That's good. I like it, bro. Yang tajam, yang lurus, yang seimbang. Supaya saat sang pahlawan agung pakai anak-anak panah ini, dilesatkan, dia bisa sampai target-target yang Tuhan tetapkan. Yuk kita berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan untuk image Jombang. Bersyukur untuk anak-anak muda yang mau kehidupannya dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa sore hari ini. Kalau ada hal-hal dalam kehidupan kami Tuhan, yang gak sinkron, yang hati kami dan perkataan kami dan pikiran kami tidak sinkron. Mungkin kami bilang iya, kami bilang kami mau militan, kami bilang kami mau disiplin, kami bilang kami mau cakap. Kami mau untuk melayani, kami mau untuk memimpin, kami mau untuk menjadi dampak. Tapi ternyata sikap kami lebih mirip kayak Petrus. Yang sebenarnya cuma mau menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Yang sebenarnya mau carpe diewe. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Ubahkan kehidupan kami Bapa. Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami bisa menyadari area-area mana dalam kehidupan kami yang masih kurang sesuai. Bapak ajarkan kami untuk jadi anak-anak muda yang bisa militan. Yang saat kamu bilang pergi, kami bisa pergi dengan lantang, dengan yakin. Roh Kudus ajarkan kami supaya kami bisa disiplin. Disiplin merenungkan firman-Mu. Disiplin menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus pimpin kami. Bentuk kami, proses kehidupan kami. Supaya kami jadi anak-anak muda yang cakap. Tuhan, aku mau berdoa untuk image Jombang. Supaya image itu bukan cuma jadi nama. Supaya image itu bukan cuma jadi sebuah slogan, call to search and to lead impacting all generations. Tapi supaya itu menjadi kehidupan kami, Tuhan, jadi lifestyle kami. Kehidupan kami menjadi dampak, kehidupan kami, ini kami dipanggil untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Kami dilatih untuk memimpin orang bertemu kepada Engkau. Semakin dekat kepada Engkau, semakin kenal kepada-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami. Beracaralah dalam kehidupan kami, bentuk kehidupan kami. Supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.